Halo, nama aku Ona. Ini video pertama aku bikin tentang perawatan kecantikan, terutama tentang perawatan kulit muka. Jadi mungkin aku mau sharing mengenai pengalaman aku sebagai orang yang pernah menderita jerawat dan juga ada scars di mukanya. Makanya aku mau sharing ke teman-teman sebenarnya perawatan apa sih yang udah aku lakukan sendiri di rumah, terutama mengenai dermapen atau dermaneedling. Jadi mungkin aku mau cerita dulu bahwa sebelumnya aku memang udah punya jerawat tuh dari semenjak SMA dan kuliah. Tapi yang masih jerawat-jerawat biasa sih, merah-merah, besar-besar, tapi nggak berlubang sama sekali. Cuma semenjak kerja di tahun 2010, jerawat tuh mulai muncul besar-besar dan ninggalin scars gitu, ninggalin bekas-bekas di pipi-pipi ini nih. Nah mulai saat itu tuh mulai muter otak, gimana sih caranya bisa ngembaliin kulit muka yang nggak bisa 100% sih, tapi paling nggak bisa mendingan. Karena jujur aja awal-awalnya mungkin kulit muka yang berlubang itu tuh bikin minder atau gimana. Cuma seiring berjalannya waktu lama-lama ya cuek aja ya, karena emang udah mau begini mau diapain gitu kan. Yang bisa kita lakukan ya melakukan perawatan gitu. Jadi nanti mungkin aku mau sharing sedikit mengenai apa yang udah aku lakukan dengan pakai Dermapen. Terus juga mungkin aku sharing sedikit mengenai derma roller. Karena sebelum aku pakai Dermapen, derma roller duluan yang aku pakai. Mungkin aku cerita dulu, sharing mengenai perawatan apa aja yang udah pernah aku lakuin. Kalau ke dokter kulit sih, ya udah pasti, itu sih udah langganan bolak-balik selalu ke dokter kulit. Dari dokter kulit yang paling terkenal di Jakarta, yang kliniknya ngantri dari pagi tapi baru dipanggil malam-malam, I've been there. Dari mulai muka di counter, electro mungkin tahu yang kayak di solder gitu mukanya, terus sampai coba juga yang namanya E-Matrix. Jadi E-Matrix itu kayak di solder, tapi ada banyak banget. Jadi nanti dia akan bikin kayak dots banyak banget di pipi. Terus nanti dia akan mengering kayak koreng gitu di muka dan nanti akan ngelupas. Prinsipnya sih sebenarnya semua sama, semua tuh kulit muka dilukain dulu, baru nanti ngeletek, akan muncul kulit baru yang lebih halus, jadi sel-sel kulitnya teregenerasi gitu. Selain perawatan itu juga ke dokter, ya pakai krim muka sih juga gitu. Cuman yang paling capek adalah ya perawatan tadi itu. Selain karena kita capek browsingnya, sebenarnya efektif atau enggak sih. Terus biayanya juga nggak kecil, biayanya juga lumayan. Terus kemudian sebenarnya seberapa ngefeknya sih sama kulit kita, ya yang perlu teman-teman tahu sih bahwa kulit kita itu tuh jenisnya pasti beda-beda. Ada yang sekali perawatan dia udah langsung berasa nih efeknya signifikan ke mukanya, tapi kalau untuk aku sendiri sih nggak, mungkin bisa dibilang perlu berkali-kali dulu baru kelihatan efeknya. Kayak Dermapen, Derma Rolling pun ini juga sebenarnya aku udah ngejalanin dari semenjak tahun 2012 gitu. Cuman memang nggak rajin. Jadi ya mungkin efeknya nggak bisa dilihat sesignifikan itu gitu. Tapi aku masih ngelakuin walaupun nggak rajin, walaupun nggak dapet mulusnya, belum dapet, tapi paling enggak kulit tuh improve dari segi mungkin yang tadinya jerawat merah-merah sekarang kemerah-merahannya udah mulai berkurang, warnanya udah hampir sama semua, tapi memang masih berlubang. Nggak apa-apa sih kalau lubang sih ya, itu pasti nggak bakalan balik 100%, tapi paling nggak sedikit improve aja. Paling nggak warnanya sama pun juga udah bisa tersamarkan kok lubangnya. Itu sih, jadi aku mau sharing ke teman-teman buat yang sekarang mungkin masih takut ngerawat muka sendiri di rumah, apalagi yang berhubungan dengan jarum. Jangan takut, aku akan tunjukin caranya satu-satu mulai dari nol sampai nanti proses seperti apa. Oke. Hai, aku udah balik lagi, sekarang udah mandi, udah cuci muka. Jadi sekarang tahap pertamanya pakai anestesi krim dulu. Ini krim yang aku pakai, J Pro, dipakai di muka sekitar 30 menit. Dipakai di area yang kira-kira mau di anestesi supaya kebal. Kalau aku cuma pakai di sekitar pipi aja. Kenapa? Karena emang yang mau di Dermapen cuma di sekitar pipi, karena kan masih masuk kantor, nggak ada full FH, jadi masih ketemu orang. Tapi untungnya karena sekarang pakai masker kan jadi ketutupan,
Jadi di sini kita tunggu sampai sekitar 30 menit. Sampai ke hidung. Sama dagu. Kecuali jidat, karena jidat nggak ketutupan masker. Sambil tunggu 30 menit, tadi pakai krim anestesinya juga nggak usah tebel-tebel banget, tipis-tipis aja, tapi jangan terlalu tipis karena udah dipakai sedikit juga udah mulai berasa kebalnya. Jadi nggak perlu yang terlalu berlebihan dipakainya sampai kelihatan banget krimnya, nggak usah sayang-sayang mubazir. Jadi pakainya secukupnya aja. Jadi cerita lagi kenapa sih akhirnya Dermapen sendiri di rumah, karena lebih hemat, jauh lebih hemat daripada harus ke dokter. Kalau Dermapen sendiri di rumah kan tinggal beli alatnya sama obat-obatannya aja, terus kita bisa ngelakuin di muka anytime. Terus juga tadi aku bilang mau cerita tentang apa aja yang udah dipakai. Jadi sebelum pakai Dermapen tuh dulu pakai Derma Roller, bentuknya kayak apa, kayak gini. Jadi Derma Roller itu banyak banget jarumnya, jadi jarumnya sendiri juga bervariasi panjangnya, ada yang 0,1 mili sampai 2 sampai 2,5 mili sampai 3 mili juga orang masih pakai. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan. Kalau untuk muka ya rata-rata paling pakai sampai 2 mili. Kalau yang udah sampai 3 mili tuh pakai biasanya untuk stretch mark. Tapi aku sendiri sih pakai yang 1,5 mili karena scarnya sebenarnya lumayan banyak yang dalam. Itu terus kenapa sekarang nggak pakai Derma Roller lagi? Karena Dermapen tuh lebih canggih. Kalau Derma Roller memang lebih murah dan bisa dipakai berkali-kali, asal kita sterilin yang bener. Cuman repotnya setiap habis pakai cuci, mau pakai kita cuci lagi dulu baru dipakai. Dan Derma Roller ini sebenarnya ada masa pakainya karena dia tuh jarumnya cepet tumpul. Selain itu juga jarumnya gampang bengkok sih, jadi makanya memang harus hati-hati. Terus muncullah teknologi mesin baru, Dermapen. Enaknya pakai Dermapen tuh mesinnya satu, tapi kita bisa ganti jarumnya. Jadi kita nggak usah cuci-cuci lagi, sterilin lagi. Jadi Dermapennya mesinnya kayak begini. Terus untuk jarumnya Dermapen tuh kayak begini. Oke. Ini keterangannya, macam-macam jarumnya juga ada banyak, tapi dia nggak ada panjangnya, kedalamannya sama seperti Derma Roller tuh beda. Kalau dia berapa banyak jarumnya dalam setiap satu jarumnya ini, terus bentuknya kayak apa, dan itu disesuaikan sama fungsinya masing-masing. Kalau aku pakai yang 12 jarum, kenapa? Karena itu memang yang disarankan sama pakar-pakar kecantikan di luar sana, sama dokter kulit. Katanya kalau untuk muka dengan scars kayak gini itu sebaiknya pakai yang 12 jarum. Jadi ya udah lama sih aku pakai yang 12 jarum ini sampai sekarang. Terus yang paling penting dari Dermapen ini atau Derma Rolling apapun jenisnya itu serum. Kalau aku pakai serum ini nggak begitu jelas nanti difotoin serumnya apa. Kenapa pakai serum ini? Soalnya menurut reviewnya serumnya bagus. Tapi balik lagi kayak tadi dibilang, bagus buat si A belum tentu bagus buat si B. Jadi memang harus trial dan error masing-masing sih. Serum ini belinya juga di marketplace, tapi marketplace luar, beli di Amazon. Jadi nanti bisa dicari aja ya. Sekarang udah 30 menit, kita mulai aja Dermapen ke muka. Tapi kita pasang dulu jarumnya. Jarumnya masih steril, masih dalam kemasan. Oke, tinggal disobek aja. Terus dikeluarin, jadi jarumnya ada pernya kayak gini nih tuh, bisa naik turun. Jadi memang Dermapen itu nanti dia mesinnya tuh akan naik turunin gini, tapi cepet banget jadi nggak berasa gitu pulse-nya di muka. Oke, kita pasang aja di ininya. Pasangnya gampang, tinggal masukin, puter, kencengin. Terus kita tinggal setting deh, ini ada angka-angkanya. Tinggal disetting kedalaman jarum yang kamu mau pakai. Kalau aku pakai di 1,5.
aku pakai di 1,5. Tapi teman-teman yang baru mau coba bisa coba dulu di 0,5 mili atau mungkin di 1 mili. Kalau aku udah biasa pakai di 1,5 sih, jadi kayaknya itu memang kedalaman yang pas untuk di muka. Kita mulai bekas anestesi yang tadi kita hapus dulu. Kalau aku sih hapusnya cuma pakai alkohol aja, jadi tinggal dihilangin pakai alkohol sebagian di area yang mau di dermapen duluan, karena kalau semuanya langsung dihapus nanti takutnya kebalnya hilang, nanti rasanya malah sakit, jadi dihapus dulu. Oh iya, kalau aku juga nggak pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kalau pakai sarung tangan tuh malah lengket sih, karena tangan ini kan keringetan ya. Tapi aku udah cuci tangan, udah sterilin juga pakai alkohol, cuci tangan pakai sabun, jadi ini tangan sih udah steril sih, dan udah nggak pegang yang lain-lain lagi. Terus karena ini masih agak basah, jadi dikeringkan dulu pakai tisu. Oke. Terus sebelum mulai, biasanya aku pakai dulu serumnya. Fungsinya apa? Supaya dia tuh nggak kesat di kulit. Jadi begitu nanti dermapennya jalan, dia bisa ngelicinin di kulitnya. Nggak usah banyak-banyak sih. Karena nanti kita akan pakai lagi setelah dermapennya selesai. Oke, 1,5. Kita mulai aja. Ini tombol on off-nya. Jadi nanti ada 5 settingan speed yang bisa dicoba. Kalau aku karena dulu awal-awal pakai speed ini, terus ada lagi speed 2, 3, 4, 5, balik lagi ke 1. Aku pakai yang ketiga. Oke, kita mulai aja. Perlahan-lahan aja dimulai dengan gerakan memutar atau diulang-ulang di area yang memang mau di dermapen. Kalau ditanya sakit enggak sakit karena udah pakai anestesi tadi. Tapi udahannya sih ya tetap sakit sih, tapi beauty is painful anyway. Ini di area yang scarsnya banyak, di pipi tuh memang banyak. Kalau jidat sih memang aku jarang dermapenin karena area jidat itu sakit banget, karena tulang kan tuh kulitnya paling tipis, jadi paling jarang sih. Tapi suka pakai juga ke jidat-jidat. Fungsinya apa? Supaya kalau kita pakai obat, pakai serum gitu langsung meresap ke dalam kulit sih. Jadi once in a while nggak apa-apa. Ulang lagi. Walaupun area bawah sini nggak ada scarsnya, tapi aku tetap dermapen juga supaya kulitnya regenerasi. Jadi kulitnya lebih halus. Kalau pakai obat juga lebih meresap. Dan aku sih tipe kulitnya nggak kayak orang-orang ya, mungkin kayak kembaran aku sendiri. Aku kan punya saudara kembar. Dia kalau di dermapenin tuh ya dari zamannya derma roller sampai dermapen, nggak boleh ditusuk sedikit mukanya tuh darahnya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, itu sih normal karena kan memang katanya urat ya atau apa sih yang banyak darahnya tuh kan orang beda-beda. Ini mungkin karena kalau kulit aku tebel banget kali ya. Kayak di awal aku juga bilang bahwa kalau perawatan tuh nggak instan kayak cewek-cewek lain yang sekali perawatan, 2 kali perawatan udah efeknya. Enggak, aku tuh agak susah.
Diulang-ulang. Kalau udah selesai satu bagian, matiin dulu. Terus kita pakai serum di muka. Ini sih agak perih, soalnya ini serum vitamin C beneran, jadi di muka perih sih. Tapi balik lagi, cari serum yang paling cocok buat masing-masing ya. Oke, selesai sebelah sini. Sekarang kita ke pipi yang sebelah sini. Kita bersihin lagi pakai alkohol anestesinya. Balik lagi, cara orang cleanse mukanya masing-masing tuh beda-beda. Jadi ada yang kuat pakai alkohol, tapi kan alkohol itu menyengat ya. Kalau aku sih nggak masalah. Ada juga yang pakai aqua bides gitu. Coba di searching aja yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling aman buat kulit masing-masing, kira-kira sih begitu. Sudah di serum, kita mulai di pipi sebelah sini. By the way, ini tuh aman banget kok buat dipakai di rumah. Justru pada saat ada derma roller gitu ya, memang sih banyak klinik kecantikan yang punya jasa untuk derma roller di klinik gitu, tapi beberapa dokter dermatologis juga udah menyarankan derma roller untuk home use. Jadi basically semuanya aman dipakai di rumah. Terus kapan sih waktu terbaik untuk pakai dermapen? Ya sebenarnya nggak ada waktu yang paling baik sih, tinggal ditentuin aja sama keperluan masing-masing. Karena kan ini waktu sembuhnya kan cukup lama, sekitar 4-5 hari sampai kira-kira muka kita tuh kulitnya udah nggak belang lagi gitu. Jadi disesuaikan aja. Banyak juga sih yang pakai misalnya karena dia kerja gitu kan ya, di Jumat sore gitu, begitu pulang kantor langsung ngelakuin perawatan dermapen supaya hari Seninnya tuh muka udah nggak begitu merah lagi. Oke, udah cukup. Sekarang aku pakein serum lagi di sini. Oke. Sekarang kita ke daerah hidung. Hidung dan di atas mulut. Kalau di hidung pakainya nggak usah yang dalam-dalam, jarumnya 1 mili aja cukup, karena ini banyak area tulang. Tapi mungkin begitu area cuping, ini kan kulit semua, itu nggak berasa sih kalau misalnya mau pakai tetep yang 1,5 juga. Tapi begitu nyampe sini, ini banyak tulang, sebaiknya jarumnya dipendekin aja. Kalau aku ke 1 mili. Oke, sekalian kita bersihin yang bagian dagu biar sekalian nanti dikasih serum. Kalau yang ini emang biasanya selalu keluar darah, tapi nggak apa-apa. It's okay. Katanya kan darah juga ada kandungan untuk regenerasi ini ya, kulit ya, kalau nggak salah. Oke.
Ini juga sebenarnya Dermapen bagus banget buat kulit muka yang udah mulai keriput gitu, karena banyak kok selebritis Hollywood tuh yang dulu awalnya derma roller karena mereka bilang efektif untuk menunda keriput, karena kan kolagennya dirangsang terus-terusan kan, jadi kulitnya tuh tetap bagus. Kalau untuk area selain pipi sih aku nggak lama-lama karena nggak ada scarsnya, jadi memang fokusnya sama scars, acne scars. Oh ya, Dermapen ini juga aku beli di marketplace ya, jadi memang browsing Dermapen pakai apa sih gitu, terus ternyata banyak yang pakai merek ini, harganya juga terjangkau. Kalau merek lain sih banyak yang udah terkenal gitu, cuman harganya memang mahal sih. Mungkin nanti setelah ini udah mulai agak lama dipakainya bisa upgrade lah ke yang agak mahalan. Tapi ini sih so far masih oke dipakai sih, jadi ya masih dipakai aja terus. Oke, cukup. Darahnya ini nggak aku hapus karena kayak tadi aku bilang, katanya darah juga sebenarnya bagus buat, ada zat yang bagus buat regenerasi kulit, jadi aku diemin aja. Oke, kasih serum. Udah deh selesai, tinggal tunggu sampai besok pagi. Ini bisa dibawa tidur. Terus nanti aku juga akan update video afternya setelah pengelupasan beberapa hari di video berikutnya ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau mau tanya silahkan, nanti aku akan jawab. Bye.